Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Pramesti. Saya dari Prodi PGSD kelas 1C nomor absen 08 dengan NPM 2486206030. Di sini saya membuat mind mapping beserta penjelasannya melalui video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen saya yang bernama Bapak Angga. Mind mapping yang saya buat ini simpel sekali ya. Nah, langsung saja kita mulai ke materinya. Baik, di sini saya membuat mind mapping yang berjudul Pohon Tumbang Trenggalek, timpa 4 korban dan yang 1 tewas. Nah, kejadian ini terjadi di ruas nasional di wilayah Trenggalek, tepatnya di Jawa Timur, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pada pukul 16.31 WIB. Jadi kejadiannya terjadi pukul setengah 5 sore ya. Nah, kejadian pohon tumbang di wilayah Trenggalek menjadi sorotan setelah insiden yang menimpa 4 pengendara motor di ruas jalan nasional. Kejadian tersebut yang terjadi baru-baru ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Jadi di kejadian tersebut terdapat 4 korban, yang 1 meninggal dunia sementara yang 3 lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini memunculkan kesadaran akan pentingnya mitigasi resiko bencana terkait pohon tumbang, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap fenomena tersebut. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan faktor cuaca, tetapi juga dengan kondisi fisik pohon itu sendiri dan interaksi manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi juga termasuk interaksi manusia di lingkungan sekitarnya. Dalam kejadian tersebut, pohon tumbang yang terjadi di ruas jalan nasional Trenggalek dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang, kondisi tanah yang labil, serta adanya aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan pada pohon seperti pembakaran sampah di bawahnya. Itu tidak boleh dilakukan karena akan membuat pohon keropos dan mudah tumbang. Nah, bencana alam berupa pohon tumbang dapat menimbulkan kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu kelancaran lalu lintas. Menanggapi fenomena pohon tumbang yang terus terjadi dan berisiko mengancam keselamatan pengguna jalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat dengan BPBD Trenggalek melalui Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek yang bernama Stefanus Triadi Atmono mengungkapkan berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan. Jadi BPBD mengungkapkan berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Salah satunya langkah yang diambil adalah upaya perampingan atau pemangkasan pohon yang dianggap berbahaya. Pemangkasan pohon tersebut dilakukan di beberapa ruas jalan utama yang rawan terhadap terjadinya pohon tumbang. Pekerjaan perampingan pohon ini dilakukan secara serentak di 3 ruas jalan utama yang meliputi yang pertama ruas Trenggalek Tulungagung, yang kedua ruas Trenggalek Ponorogo, yang ketiga ruas Trenggalek Pacitan, yang keempat ruas Ndrunan Perigi, yang terakhir pengguna 2 ski lift oleh tim BPBD Trenggalek menjadi salah satu strategi utama dalam memangkas dahan pohon yang berisiko tumbang. Nah, dengan bantuan alat ini, pemangkasan dapat dilakukan lebih efisien dan lebih aman, mengingat lokasi-lokasi yang terpapar pohon tumbang biasanya sulit dijangkau oleh tenaga manual. Dalam upaya mitigasi, BPBD Trenggalek juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pohon tumbang di daerah tersebut. Jadi BPBD juga
melakukan analisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pohon tersebut tumbang. Nah, beberapa faktor yang ditemukan oleh tim analisis BPBD Trenggalek antara lain yang pertama yaitu faktor cuaca ekstrim. Faktor cuaca ekstrim itu seperti hujan deras disertai dengan angin kencang menjadi salah satu faktor utama yang memicu pohon tumbang. Yang kedua, kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama selama musim hujan, meningkatkan potensi pohon tumbang karena akar pohon akan menjadi lebih basah dan licin. Sehingga jika akar pohon menjadi lebih basah dan licin, itu akan mengakibatkan mudahnya pohon itu tumbang. Jadi akan menyebabkan pohon itu tumbang. Kondisi tanah yang labil. Di beberapa lokasi, kondisi tanah yang labil akibat erosi atau pengaruh cuaca ekstrim menjadikan pohon lebih mudah tumbang. Ketika tanah di sekitar akar pohon tidak stabil, pohon akan menjadi lebih rentan terhadap gangguan angin atau hujan deras. Yang ketiga yaitu karena ulah manusia. Salah satu faktor yang cukup mengejutkan adalah aktivitas manusia yang merusak pohon. BPBD Trenggalek menemukan adanya pohon-pohon yang tumbang akibat pembakaran sampah di sekitar pohon. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar pohon karena akan menyebabkan pohon menjadi rentan tumbang. Proses pembakaran yang tidak terkendali ini menyebabkan akar pohon menjadi keropos dan kurang kuat sehingga mudah tumbang ketika terkena angin atau beban berat. Stefanus Triadiatmono juga menyoroti adanya kendala yang dihadapi dalam proses mitigasi pohon tumbang. Kendala-kendala tersebut terutama terkait dengan masalah kewenangan dan perizinan. Itu termasuk kendalanya. Menurutnya, upaya pemangkasan pohon sering terhambat karena keterbatasan kewenangan antar instansi yang berbeda. Misalnya beberapa pohon yang perlu dipangkas atau dihilangkan berada di wilayah yang berstatus tanah milik negara atau tanah milik pribadi yang memerlukan izin khusus. Nah, hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya mitigasi karena proses perizinan dapat memakan waktu yang cukup lama. Sementara kan resiko pohon tumbang kan tidak dapat ditunda. BPBD Trenggalek berupaya bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, serta pihak pemerintah daerah setempat untuk mempermudah proses perizinan dan koordinasi antar instansi. Upaya pemangkasan pohon yang dilakukan oleh BPBD Trenggalek difokuskan pada beberapa ruas jalan yang dianggap rawan terjadi pohon tumbang. Jadi tidak sembarangan menabang. Berdasarkan data yang ada, terdapat sejumlah ruas jalan yang sering dilaporkan mengalami pohon tumbang dan merugikan pengguna jalan. Misalnya, ruas Trenggalek Tulungagung dan Trenggalek Ponorogo menjadi prioritas utama dalam pemangkasan pohon karena dua jalur ini cukup padat ya dilalui kendaraan dan rawan terjadi kecelakaan akibat pohon yang tumbang. Jadi dilakukan pemangkasan di ruas jalan tersebut karena rawan akan terjadinya kecelakaan akibat pohon yang tumbang. Jadi tidak syukur memotong gitu aja ya. Nah, hingga saat ini BPBD Trenggalek telah memangkas sekitar 52 pohon yang dianggap berisiko. Pemangkasan dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keselamatan petugas dan pengguna jalan. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan akibat pohon tumbang. Jadi dengan diadakannya pemangkasan ini, semoga tidak terjadi lagi pohon tumbang seperti itu.
terutama pada musim hujan dan angin kencang. Meskipun upaya mitigasi telah dilakukan, kejadian pohon tumbang yang menimpa pengendara motor beberapa waktu lalu itu menunjukkan betapa bahayanya fenomena ini. Dalam insiden yang tercatat, 4 pengendara motor menjadi korban akibat pohon tumbang di ruas jalan nasional. Dari 4 korban tersebut, salah satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini menambah kesadaran akan pentingnya perambengan pohon di sepanjang ruas jalan utama, khususnya di wilayah yang rawan terhadap bencana alam seperti pohon tumbang. Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, BPBD Trenggalek merencanakan langkah-langkah lanjutan yang lebih komprehensif. Selain pemangkasan pohon secara berkala, pihaknya juga akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian pohon dan lingkungan sekitar. Jadi kita harus ikut juga menjaga kelestarian pohon dan lingkungan sekitar. Aktivitas seperti pembakaran sampah yang dapat merusak akar pohon harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada pohon. Jadi stop membakar sampah di bawah pohon. Pemerintah daerah bersama dengan BPBD dan dinas terkait juga berencana untuk melakukan penataan ruang yang lebih baik, termasuk mengidentifikasi dan menanam pohon yang lebih kuat dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Selain itu, pemantauan secara rutin terhadap kondisi pohon-pohon di sepanjang jalur utama akan dilakukan agar langkah mitigasi dapat lebih cepat diambil apabila ditemukan pohon yang berisiko tumbang. Kejadian pohon tumbang di wilayah Trenggalek yang menimpa 4 pengendara motor dan 1 diantaranya meninggal dunia itu merupakan peringatan penting tentang bahayanya potensi bencana alam yang dapat terjadi akibat pohon yang tumbang, karena kan kita tidak tahu bencana alam itu kapan akan terjadi. Kejadian ini terjadi pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.31 WIB di ruas Jalan Nasional Trenggalek, tepatnya di Jawa Timur, yang merupakan jalur vital bagi lalu lintas. Insiden ini tidak hanya menggugah kesadaran tentang risiko kecelakaan, tetapi juga menjadi cerminan betapa pentingnya mitigasi bencana, terutama terhadap pohon tumbang yang dapat merugikan masyarakat baik secara fisik maupun material. Nah, kejadian pohon tumbang di Trenggalek menjadi peringatan penting bagi pihak berwenang untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana. Jadi penting sekali. Meskipun BPBD Trenggalek telah melakukan pemangkasan pohon dan upaya mitigasi lainnya, faktor cuaca ekstrim, kondisi tanah yang labil, dan aktivitas manusia tetap menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai instansi dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi resiko pohon tumbang dan mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang atau di masa depan. Selain melakukan pemangkasan pohon, BPBD Trenggalek juga menyadari pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian pohon dari lingkungan sekitar. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga pohon dan menghindari tindakan yang dapat merusak akar pohon, seperti
pembakaran sampah di bawahnya itu tidak boleh dilakukan. BPBD Trenggalek juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana dan menjaga ekosistem. Nah, pada tanggal yang tidak begitu lama, sekitar pukul 7:05 WIB, terjadi sebuah insiden yang mengejutkan di ruas jalan utama Trenggalek Ponorogo. Kejadian tersebut tepatnya berada di Jalan Maijen Sungkono, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Nah, ini insidennya juga sama, yaitu pohon tumbang, sama seperti yang tadi. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan setelah tertimpa pohon besar yang tumbang, yang menyebabkan terputusnya arus lalu lintas utama antara Trenggalek dan Ponorogo. Jadi arus lalu lintasnya terputus akibat pohon tadi tumbang. Jadi pohon tumbang itu sangat merugikan. Insiden ini bukan hanya mengakibatkan korban fisik, tetapi juga berdampak signifikan pada lalu lintas dan aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Kejadian dan dampak langsung pada korban menurut informasi yang diberikan oleh AKP Agus Prayitno, Kasat Lantas Polres Trenggalek, peristiwa tersebut terjadi di waktu relatif gelap. Jadi terjadinya di waktu malam hari, sekitar pukul 7:05 WIB. Sebuah pohon besar yang tumbang tanpa diduga menimpa seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab pohon tersebut tumbang. Jadi belum ada kejelasan apa penyebab pohon tersebut tumbang. Namun bisa diduga bahwa kondisi cuaca yang kurang mendukung dengan angin kencang dan hujan yang turun pada saat itu berperan dasar dalam kejadian tersebut. Pohon besar yang jatuh tersebut langsung mengenai pengendara sepeda motor, membuat korban terjatuh dan terluka. Jadi waktu melintas gitu tiba-tiba ada pohon yang jatuh dan mengenai dirinya. Segera setelah kejadian, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis intensif. Kondisi korban langsung mendapat perhatian serius dari petugas medis yang ada di lokasi kejadian. Jadi warga setempat juga langsung membawa korban tersebut ke rumah sakit. Meski demikian, informasi lebih lanjut mengenai kondisi fisik dan jenis luka yang dialami korban belum dapat dipastikan pada saat itu. Kejadian ini tentu menambah panjang daftar kecelakaan yang dipicu oleh cuaca ekstrim yang belakangan sering terjadi di wilayah tersebut. Jadi banyak sekali ya korban tertimpa pohon tumbang di wilayah tersebut. Terputusnya arus lalu lintas, salah satu dampak yang cukup signifikan dari peristiwa tersebut adalah terputusnya akses utama antara Trenggalek dan Ponorogo. Jadi gara-gara pohon tumbang tersebut, akses utama antara Trenggalek dan Ponorogo menjadi macet atau terputus. Jalan Maijen Sungkono yang merupakan jalur vital penghubung kedua kabupaten menjadi terhalang total oleh batang pohon besar dan material lainnya yang jatuh menutup ruas jalan tersebut. Jadi yaitu tadi menjadi macet total. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah, baik yang menuju Trenggalek maupun Ponorogo, terhenti. Kendaraan dari kedua arah terpaksa terhenti dan menunggu situasi menjadi kondusif kembali. Nah, hal ini menciptakan antrian panjang kendaraan yang tentu saja menambah ketegangan di antara pengendara yang sudah merasa kesulitan akibat kondisi cuaca yang buruk, dikarenakan kondisinya kan juga hujan deras disertai dengan angin kencang. Nah, itu kondisi cuaca yang buruk. Antrian panjang kendaraan ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan perjalanan, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan lainnya akibat ketegangan di antara pengendara yang terjebak di dalam kemacetan. Tak jarang
karena pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 terpaksa berusaha untuk memotong antrian dengan cara yang tidak aman, meski akhirnya mereka harus menunggu beberapa waktu sampai area tersebut dibersihkan. Upaya pembersihan dan penanganan bencana melihat dampak yang begitu besar dari kejadian tersebut, berbagai pihak segera bergerak untuk menangani masalah yang timbul. Jadi tidak diam saja ya, mereka segera bergerak untuk menangani masalah yang timbul. Stefanus Triadiatmono, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Trenggalek, melaporkan bahwa tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar, Tanggap Darurat Sosial atau Tagana, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan masyarakat setempat segera berkoordinasi untuk membersihkan material pohon yang tumbang dan menghalangi jalan. Jadi mereka segera membersihkan material-material yang menghalangi jalan tersebut supaya tidak ada kemacetan lagi. Pembersihan yang dilakukan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tim gabungan harus bekerja keras untuk mengevakuasi pohon besar yang menutupi jalan tersebut. Nah, proses pemotongan dan pemindahan pohon membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Dikarenakan kan tadi pohonnya cukup besar, jadi memerlukan tenaga yang cukup banyak juga untuk memindahkan. Mengingat ukuran pohon yang besar dan kondisi cuaca yang kurang mendukung. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa tidak ada kabel listrik atau jaringan lainnya yang terganggu akibat pohon yang tumbang tersebut. Nah, pembersihan ini juga memerlukan pengaturan lalu lintas di sekitar area agar proses evakuasi dan pembersihan dapat dilakukan dengan aman. Nah, ini juga harus ada pengaturan lalu lintas supaya pembersihan dapat dilakukan dengan aman dan supaya cepat terlaksanakan, tidak ada hambatannya. Upaya gotong royong ini terlihat sangat jelas di mana berbagai elemen masyarakat turut berperan aktif dalam proses pembersihan ini. Mulai dari anggota BPBD yang bertugas untuk mengkoordinasi proses evakuasi, petugas damkar yang menggunakan alat berat untuk memotong pohon, hingga warga setempat juga ikut membantu membersihkan cabang dan ranting pohon yang berserakan di jalan. Jadi warga setempat juga ikut membantu membersihkan jalan tersebut. Begitu pula dengan aparat kepolisian dan TNI yang memastikan agar situasi tetap terkendali dan tidak menimbulkan kekacauan lebih lanjut. TNI juga ikut membantu. Nah, pemulihan akses ini dampaknya masyarakat. Proses pembersihan tersebut berlangsung selama beberapa jam dan akhirnya pada malam hari jalan utama Trenggalek Ponorogo dapat dibuka kembali. Setelah bersih, akses jalannya dapat dibuka kembali. Meskipun arus lalu lintas mulai kembali normal, insiden ini memberikan dampak besar terhadap kenyamanan perjalanan masyarakat dan mengingatkan akan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman bencana alam. Jadi kita harus tetap waspada terhadap ancaman bencana alam, terutama yang berkaitan dengan cuaca buruk yang dapat menyebabkan pohon tumbang dan kecelakaan di jalan raya. Itu kita harus waspada sekali. Setelah jalan dibuka kembali, petugas kemudian berupaya untuk mengatur lalu lintas dengan hati-hati dan memastikan kendaraan yang melintas tidak berisiko mengalami kecelakaan lebih lanjut. Jadi harus dihati-hati supaya tidak ada kecelakaan yang lebih lanjut lagi, supaya aman, yang melintas itu aman. Petugas kepolisian juga menghimbau agar pengendara tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru
dalam melanjutkan perjalanan, mengingat kondisi jalan yang masih licin dan kemungkinan adanya material kecil yang masih tertinggal di sekitar lokasi, karena kan tidak bisa langsung bersih sih, semestinya masih ada material-material kecil yang tertinggal. Imbauan keamanan dan keselamatan peristiwa ini tentunya memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan keselamatan di jalan raya, terutama ketika cuaca tidak menentu. Itu sangat berbahaya. Kalau cuaca tidak menentu itu sangat berbahaya. Kejadian yang menyebabkan kecelakaan tersebut mengingatkan kita akan perlunya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, serta pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar jalan-jalan raya agar tidak menjadi penyebab kecelakaan. Nah, kita sebagai masyarakat tidak boleh sembarangan membakar sampah di bawah pohon tadi, supaya pohon tidak keropos dan tidak menyebabkan pohon tersebut tumbang. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan untuk terus memantau kondisi lingkungan, khususnya pohon-pohon yang ada di sepanjang ruas jalan utama. Itu harus dipantau supaya tidak terjadi insiden tersebut. Pemangkasan pohon secara berkala dan pembersihan area jalan dari potensi bahaya seperti pohon-pohon tua atau rentan tumbang itu dipangkas supaya tidak tumbang, bisa menjadi langkah preventif yang sangat penting. Nah, selain itu penting juga untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara di saat cuaca buruk, serta selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Nah, dengan kejadian ini diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya akan semakin terjaga, sehingga ketika terjadi bencana serupa, respon dapat dilakukan dengan cepat dan efisien demi mengurangi dampak yang lebih besar untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, BPBD, dan masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah daerah berperan dalam memastikan kebijakan yang mendukung mitigasi pohon tumbang diterapkan secara efektif, seperti peraturan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, terus penanaman pohon yang lebih kuat dan tahan terhadap cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang, serta pengawasan